Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Sebanyak 61 ketua organisasi mahasiswa Universitas Semarang resmi dilantik. Pelantikan itu menjadi angin segar kepemimpinan baru dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa Universitas Semarang. Sebanyak 61 ketua organisasi mahasiswa Universitas Semarang resmi dilantik Jumat 3 Januari 2025 di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Acara itu menjadi angin segar kepemimpinan baru dalam mengembangkan minat dan bakat. Rektor USM Dr. Supari STMT menegaskan bahwa universitas berkomitmen mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa dengan menyediakan fasilitas yang memadai seperti lapangan olahraga, ruang musik, hingga sarana pertemuan dan rapat. Mahasiswa USM itu semuanya dijamin mempunyai hak untuk mengembangkan minat bakat sesuai dengan yang diinginkan. Di organisasi kemahasiswaan inilah soft skill-nya diasah, termasuk 4 hal tadi yang saya sampaikan, kemampuan untuk memaknai setiap tulisan laporan dalam sebuah paragraf, juga kemampuan dalam menuliskan apa yang dipikirkan. Jadi baca dan tulis itu juga agar dibiasakan, didukung dengan perpustakaan. Juga untuk habit, ya, work habit, lingkungan kerja yang self-driven, ya, yang punya niat sendiri, jangan nunggu disuruh, jangan nunggu diperintah, dan juga komunikasi dan teamwork itu penting. 61 organisasi mahasiswa itu meliputi DEMA, BEM, HIMA, serta 38 unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Acara itu juga dihadiri oleh jajaran rektorat dan yayasan alumni Undip. Menyongsong kepemimpinan baru Presiden Mahasiswa USM periode 2025-2026, Nur Anissa mengatakan rencana untuk meningkatkan kualitas program kerja BEM dengan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Untuk ke depannya kita mungkin bakalan lebih bersosialisasi ke mahasiswa-mahasiswa tersendiri dan kita bersosialisasi juga ke masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kampus ini. Gelaran PLN Mobile Pro Liga 2025 sukses digelar. Kemeriahan kompetisi voli tingkat nasional itu turut didukung keandalan pasokan listrik melalui sinergi PLN UP2D Jateng dan DIY bersama dengan PLN UP3 Semarang. PLN Mobile Pro Liga 2025 sukses digelar. Acara yang berlangsung di GOR Jatidiri Semarang 3 hingga 5 Januari 2025 lalu itu turut didukung keandalan pasokan listrik melalui sinergi PLN UP2D Jateng dan DIY bersama PLN UP3 Semarang. PLN Mobile Pro Liga 2025 menjadi ajang bergengsi tingkat nasional, dukungan kelistrikan optimal demi kelancaran pertandingan dan kenyamanan menjadi prioritas. Untuk mendukung keandalan suplai listrik tanpa kedip, PLN telah menyiapkan UPS dengan kapasitas 370 kVA sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan listrik. Selain itu, tim profesional dari PLN telah dikerahkan untuk melakukan pengawasan 24 jam selama acara berlangsung, termasuk pemantauan langsung dari lokasi guna memastikan suplai listrik tetap stabil. Munawir Hakim, manajer PLN UP2D Jateng dan DIY menyampaikan, PLN mendukung penuh penyelenggaraan Proliga 2025 di Semarang. Dengan kesiapan peralatan dan personel kami memastikan bahwa acara ini berjalan lancar tanpa gangguan kelistrikan, sejalan dengan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemeliharaan jaringan listrik juga dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan, sekaligus mendukung kesuksesan kegiatan olahraga tingkat nasional ini. Kolaborasi antara PLN UP2D Jateng dan DIY dan PLN UP3 Semarang menjadi bukti nyata semangat sinergi antar unit PLN dalam mendukung berbagai kegiatan yang membawa nama baik bangsa. Dengan keandalan suplai listrik yang terjamin, PLN berharap dapat turut berkontribusi pada kesuksesan PLN Mobile Pro Liga 2025. Alfonda, mahasiswa Universitas Semarang, berhasil mengukir prestasi dalam ajang Indonesia Super Fight Taekwondo
2024. Elfonda atlet taekwondo yang merupakan mahasiswa Universitas Semarang mendapatkan apresiasi dari USM. Ia berhasil meraih juara dalam gelaran ajang Indonesia Superfight Taekwondo beberapa waktu lalu. Berbagai kemenangan telah diukir Elfonda yang juga meraih prestasi di berbagai kompetisi lainnya, seperti UIN Taekwondo Championship, Millennia Cup 4, dan Alligator Cup. Berkat kerja kerasnya, Elfonda kini tidak hanya dikenal di kalangan kampus, tetapi juga di dunia olahraga nasional. Sebagai penerima beasiswa 100% jalur non-akademis, ia merasa sangat terbantu oleh dukungan yang diberikan oleh USM. Baginya, manajemen waktu menjadi hal yang penting untuk tetap berprestasi baik dalam akademis maupun non-akademis. Waktunya ya kembali lagi ke diri masing-masing, bagaimana mereka memanajemen waktunya dengan baik, ya latihan dapat, prestasi pun dapat, prestasi akademik maupun non-akademik ya. Jadi kuliahnya tetap jalan, tetap membangun relasi yang baik dengan dosen biar bincang-bincangnya tuh enak. Jadi ada toleransi dari dosen waktu untuk mengerjakan tugas itu seperti apa gitu. Perjalanan panjang untuk mencapai prestasi ini bukanlah hal yang mudah. Namun Elfonda selalu berpegang pada prinsip bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Ia turut berpesan pada atlet sekaligus mahasiswa baru USM untuk terus berkarya mengambil peluang perlombaan. Ini kan mumpung yang maba mungkin rentetan umurnya masih di bawah 20 Mbak ya. Jadi masa-masa keemasannya untuk keatletan itu pasti masih panjang. Di umur belum menginjak 20 tahun mungkin lebih ditingkatkan lagi prestasinya. Untuk ikut-ikut di ajang perlombaan itu lebih diperbanyak lagi karena memang jenjang karirnya di bawah umur 20 tahun itu masih sangat terbuka untuk sampai ke internasional. Akibat sering adanya keluhan dari masyarakat tentang adanya tambang galian C yang melewati hutan milik Perhutani, Kesatuan Pemangku Hutan Purwodadi melakukan penutupan akses jalan yang menjadi akses menuju tambang galian C yang melewati kawasan hutan jati Perhutani. Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Perhutani Purwodadi Grobogan melakukan penutupan akses jalan menuju tambang galian C milik CV Asta Mulya Mandiri di Desa Katekan, Kecamatan Berati, Grobogan, Jawa Tengah. Terjadinya penutupan jalan karena dari pihak pemilik usaha pertambangan belum memiliki dokumen resmi dari akses penggunaan jalan tersebut. Penutupan dilakukan langsung oleh Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi, Toto Swaranto, bersama jajarannya di pintu masuk menuju lokasi penambangan. Kegiatan ini sebetulnya sudah berlangsung di bulan Mei ya. Jadi kami sudah bersurat ke pihak ketiga. Jadi mulai tanggal 21 Mei, tanggal 29 Mei, kemudian tanggal 2 November dan tanggal 2 Januari dan 3 Januari ini itu juga belum diindahkan. Makanya ini kami tutup jalannya, tidak dilalui oleh. Sebelum melakukan penutupan akses jalan, pihak Perhutani telah bersurat pada pihak ketiga yakni pada 21 Mei, 29 Mei, dan 2 hingga 3 Januari namun tidak diindahkan oleh pihak CV. Kita sebagai warga negara yang tak turun, rasanya kita sudah mengajukan permohonan ke direksi berhubung ini bukan jalan deka, kewenangan pusat dari Kementerian dan Kehutanan. Nah, maka kita sudah mengajukan proses itu, akan tetapi ini masih jalan prosesnya, masih proses, belum secara belum keluar. Nah, sementara itu, pemilik usaha tambang mengaku saat ini pihaknya sudah mengajukan izin penggunaan lahan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kemen LHK dan proses sudah jalan. Dikatakannya karena situasi saat ini belum kondusif, pihaknya pun bersedia menghentikan operasi menunggu hingga izin keluar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan penanganan lahan-lahan pertanian di wilayah tersebut untuk mendukung swasembada pangan. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa harapan besar untuk mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya. Karena itu tidak mungkin hanya pusat saja dan harus satu visi, satu misi karena satu tim pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang, Jawa Tengah yang dihadiri jajaran menteri terkait, kepala daerah dan pimpinan lembaga sektor pangan. Menurut dia, swasembada pangan yang dimaksudkan adalah kecukupan komoditas strategis yang selama ini bisa dihasilkan oleh sektor pertanian lokal seperti jagung, gula, dan garam.
Jawa Tengah ini dikenal juga sebagai lumbung pangan. Optimalisasi itu dan yang pertama irigasi. Menko Pangan meminta di mana lahan-lahan tak ada hujan, artinya tidak ada irigasinya, segera dilaporkan ke pusat. Ia mengatakan saat ini ada sekitar 30 hingga 40% lahan pertanian yang tidak ada irigasinya, sehingga perlu dibuatkan bendungan hingga pompanisasi untuk membantu pengairan. Masih terkait optimalisasi lahan pertanian, Zulkifli mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani. Pupuk sudah dipangkas aturannya yang mengular, kalau dulu peraturannya banyak ada SK Bupati, SK Gubernur, kini tidak lagi. Langsung dari Menteri Pertanian kepada Gapoktan, kios pengecer, distributor. Yang tak kalah penting yakni peran penyuluh pertanian karena mereka menjadi kunci bagi keberhasilan pengelolaan sektor pertanian, baik untuk tanaman padi maupun hortikultura lainnya. Turut hadir sejumlah menteri antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Jawa Tengah ini dikenal juga lumbung pangan. Optimalisasi itu apa? Antara lain satu irigasi. Nah, tadi kita minta di mana lahan-lahan pertanian yang tanah hujan, tak ada hujan, artinya tidak ada irigasinya, segera dilaporkan walaupun kita sudah punya PU. Tapi agar lebih detail, lebih cepat, lebih tepat ya, irigasi. Ada hampir 30-40% Jawa Tengah yang tidak ada irigasinya. Kedua, tidak bisa dibangun irigasi ya, karena tidak ada bendungannya. Nah, itu bisa dengan pompa. Pompanisasi, cepat juga dilaporkan di mana. Dua, pupuk, ya, pupuk sudah kita pangkas, aturan yang mengular tidak lagi, ya, dan kami ada dashboard untuk monitor. Kalau dulu peraturannya banyak, SK Bupati, SK Gubernur, SK Mendak, macam-macam, ini tidak lagi. Langsung dari Menteri Pertanian, tunjuk pupuk langsung kepada Gapoktan, kios, pengecer atau distributor. Yang ketiga, penyuluh. Nah, ini harus kita segera. Atas perintah Bapak Presiden, diputus oleh Bapak Presiden kemarin, berapapun, nah itu catat, berapapun nanti hasil pertanian, padi dan jagung, baru dua produk, ya, yang tidak diserap pasar maka akan dibeli seluruhnya oleh pemerintah melalui Bulog. Ya, harga sudah disesuaikan, harga gabah yang 6.000 jadi 6.500, harga jagung yang 5.000 menjadi 5.500. Dari Semarang, Andre, USM TV. Pemilik rumah sekaligus korban terdampak rumah ambles di Perumahan Permata Puri Ngalian, Semarang Barat, Kota Semarang, menuntut ganti rugi 5 miliar rupiah. Gugatan perdata yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Semarang itu masuk tahap mediasi. Seperti inilah kondisi ketika musim hujan tiba. Lokasi rumah yang ambles beberapa waktu lalu tidak ada itikat baik dari PTPP Properti, sehingga kasus rumah ambles di Permata Puri ini sampai persidangan. Sebagai korban terdampak langsung yang rumahnya rusak parah dan ambles, Ahmad Zubaidi dan Christopher Alun menuntut ganti kerugian dari pengembangan perumahan tersebut. Menurut kuasa hukum, para warga terdampak mengatakan bahwa hakim mediator telah menjadwalkan ulang mediasi pada 7 Januari 2025 di PN Semarang. Terdapat dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan perumahan yang ternyata ada aliran sungai di bawah tanah pada jalan di dekat rumah kliennya. Kondisi demikian menjadi permasalahan rumah yang ambles dan kini menimbulkan kerugian besar bagi korban. Warga mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah. Jumlah itu wajar karena berdasarkan penilaian pihak independen appraisal. Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri Semarang, di mana sungai yang menjadi aset negara justru disertifikatkan serta dijual pihak pengembang. Ini untuk panggilan sidangnya yang sudah ketiga kalinya, dan ini sudah masuk ke tahapan sidang selanjutnya. Artinya kita sesuai edaran Mahkamah Agung kita harus mediasi dulu. Tapi karena hakim mediatornya di sini, kita undur sampai tanggal 7 Januari 2025. Salah satu korban, Ahmad Zubaidi, menegaskan rumahnya ambles sejak bulan Maret 2024. Kini ia mengontrak rumah dengan biaya sendiri. Ia mengatakan permintaannya sederhana, yaitu ganti rugi yang layak dan penyelesaian persoalan yang cepat. Ya, harapan kita semoga masalah ini cepat selesai, tidak berlarut-larut. Tentunya tujuan kami hanya satu, kita minta ganti rugi itu aja. Sebelumnya kalau belum itu sudah ada upaya apa? Sampai hari ini tidak ada untuk menghubungi saya untuk
ngajak ketemu atau apa enggak. Tapi sebelumnya kan pihak lawyer kami sudah mengajukan surat somasi pertama dan somasi kedua. Dan tentunya apa yang dibahas di dalam somasi sama, yaitu minta ganti rugi. Dibeli aja lah rumah saya, udah. Masa saya harus tinggal di atas tanah bantaran sungai gitu, ya kan, yang notabene itu dilarang menurut undang-undang. Sebelumnya, Bagian Umum PT PP Properti Aldi menegaskan sudah merespon persoalan tersebut dan akan tetap melanjutkan pembangunan jalan ambles. Saat ini perizinan sedang diurus serta pembangunan jalan ambles itu terkendala musim hujan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang Cakra Nur Budi Hartanto dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Kota Semarang Agus Sunaryo terkait laporan masyarakat mengenai kejadian di Permatapuri. Dipastikan laporan tersebut telah diterima dan ditindaklanjuti. Agus juga menegaskan bahwa proses pengumpulan data dan dokumen pendukung terkait kasus ini masih berlangsung. Kegiatan dan terhadap pelaporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan Permatapuri sudah kita tindaklanjuti dengan memeriksa atau meminta keterangan sebanyak 3 orang, baik itu dari masyarakat atau pelapor maupun dari pihak lain. Dalam permintaan keterangan itu kita juga sudah mengumpulkan beberapa data atau dokumen. Nah, sampai dengan sekarang ini proses masih terus berlanjut. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Semarang juga mengkonfirmasi telah menindaklanjuti aduan warga tersebut dan telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, di antaranya BBWS Pemali Juwana dan juga pihak pengembang yang bersangkutan yaitu PT PP Development Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre, USM TV. Pemirsa, virus flu burung H5N1 kembali menjadi perhatian pejabat kesehatan Amerika Serikat memasuki 2025. Dengan adanya kasus pada manusia dengan gejala parah dan juga meluasnya virus menulari kucing dan anjing sepanjang 2024 lalu, terjadi perebakan flu burung di sebagian Amerika Serikat yang meluas ke sapi perah dan manusia. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari burung liar ke unggas ternak hingga ke sapi perah, lalu ke manusia pekerja peternakan, penularan virus flu burung antar spesies seperti ini telah relatif lazim di Amerika Serikat. Tapi belakangan ahli medis mencermati adanya penularan flu burung ke binatang peliharaan. We do have many reports of cats particularly. There have been some reports of dogs also, but cats particularly acquiring bird flu, predominantly from raw food sources. So this goes with raw milk as well as raw meat. So I'm going to say raw proteins. Produsen makanan kucing Northwest Naturals di negara bagian Oregon akhirnya menarik produknya dari pasaran, terutama saat ketahuan bahwa produk berbahan daging kalkun ini positif virus flu burung. Pemilik kucing kini diminta lebih waspada. If we have an indoor-outdoor cat, the most likely exposure to our cat to this virus is going to be through wild animals. It's going to be through birds predominantly. The easiest thing is if you have an inside pet, keeping them inside. If you have a pet who you do want to take outside, and cats are not always happy with this, but if you train them early, you can actually put a harness on them and a lead so that you can keep a close eye on them. In other words, not letting them wander freely in the outdoors because you don't know what they're getting into. Negara bagian California yang seperti Oregon juga berada di pantai barat Amerika akhirnya menyatakan keadaan darurat flu burung. Negara bagian ini adalah salah satu pusat peternakan Amerika dan produsen susu terbesar. If you are just a person that is not going to farms, not working on a farm, not ever going to the woods, you probably have a very, very low risk of ever seeing this virus. If you are a farm worker, then definitely increased biosecurity and enhanced PPE, or so personal protective equipment. If you're hunting ducks and when you're processing them, you don't want to eat any raw meat products. Wash your hands.
Bagi manusia, virus flu burung biasanya memunculkan gejala-gejala flu ringan. Meski negara bagian Louisiana akhirnya melaporkan kasus flu burung pertama terhadap manusia yang gejalanya parah. Selama 2024 kemarin, pejabat kesehatan di Amerika Serikat telah mengonfirmasi 66 kasus flu burung pada manusia. Tidak satu pun kasus ini adalah penularan antar manusia, tapi ahli medis terus memantau kemungkinan terjadinya mutasi dalam virus flu burung, termasuk untuk kasus dengan gejala parah di Louisiana. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.